Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradal hajja wal umrata 'ala alladhina istata'u ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul maula wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man ursila wa ala alihi wa ashabihi alladhina syubbihu bin nujumi fil ihtidah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ayyuhat talibun wat talibat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan, kita doakan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Asyrul muslimin rahimakumullah, kita masih dalam bab haji, yaitu kita sudah masuk malam minggu kemarin tentang apa-apa yang diperintahkan kepada seseorang yang ingin melakukan ihram atau yang ingin masuk dalam ihram. Jadi kesimpulan sedikit, bagi orang yang mau ihram itu disunatkan membersihkan badan dahulu. Jadi sebelum memasang niat maka disunat membersihkan badan, yaitu dengan memotong kuku, memotong kumis, dan juga memotong bulu ketiak dan bulu anah dan sebagainya, sesuatu yang dianggap perlu untuk dibersihkan, disunat untuk membersihkan. Kemudian sesudah itu baru disunatkan mandi sunat ihram. Ini diniat supaya mendapat pahala, karena mandi ada dua macam, ada mandi ibadah, ada mandi adah. Jadi kalau mandi adah tidak perlu niat, tapi kalau mandi ibadah perlu niat supaya mendapat pahala. Jadi bila seseorang yang mau ihram mandi tapi dia tidak niat, maka itu namanya mandi adah, tidak mendapat pahala. Tapi kalau diniat saja aku mandi sunat ihram, maka di situ sudah mulai mendapat pahala. Kemudian sesudah mandi disunatkan berwudu. Jadi kalau dua-dua itu bagus, atau seandainya misalnya tidak mandi, berwudu saja pun boleh, tapi afdal mandi kemudian berwudu. Kenapa demikian? Karena ini ikut kepada jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mau ihram beliau membersihkan tubuh dahulu, kemudian mandi, kemudian beliau berwudu. Dan mandi sunat ihram ini baik bagi perempuan yang tidak boleh melakukan salat, tetap dianjurkan untuk mandi. Niatnya bukan mengangkatkan hadas, tetapi niatnya sunat ihram. Ini sebagaimana diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kebetulan beliau di saat mau ihram dalam keadaan haid.
Dan kepada perempuan yang dalam keadaan tidak bersih, semua masalah haji boleh dilakukan terkecuali hanya yaitu tawaf di Baitullah. Selain daripada itu dibenarkan. Kemudian untuk malam ini yatajarradu az-zakar minal makhid. Jadi kemudian pakaian ihram antara laki-laki dan perempuan beda. Di mana perempuan bebas memakai pakaian, tetapi laki-laki tidak bebas. Artinya bagi si laki-laki wajib menjauh pakaian yang makhid, yang berjahit, atau pakaian yang meliputi badan. Makanya untuk laki-laki ada pakaian khusus. Wayal basu saubaini nadhifaini abyadaini. Jadi disunatkan bagi orang laki-laki memakai dua helai kain, satu untuk pinggang, yang satu untuk selendang, dan dijaga dua helai kain itu yang nadhif, yang nadhifain, yang bersih keduanya, yaitu satu untuk izar, untuk pinggang, yang satu lagi untuk rida. Dan disunatkan jadi daini. Jadi jangan pakaian ihram ini kita pakai yang sudah bekas orang pakai. Jadi kita beli yang baru kedua-duanya. Ini kalau seandainya ada uang. Makanya kalau kita pergi haji, kita siapkan dua. Yang satu untuk umrah, karena biasanya kita mengambil haji tamattu', umrah dulu. Kemudian kadang-kadang kita mengambil umrah sebelum haji beberapa kali. Makanya untuk haji kita khususkan. Jadi satu style untuk waktu kita pergi haji atau ke Arafah. Kemudian disunatkan na'la ini. Kita memakai dua kaus kaki. Karena ini perintah Nabi, wal yuhrim ahadukum fi idharin wadida wa na'lain. Hendak ihram salah seorang kamu yaitu dengan memakai kain pinggang dan juga selendang dan dua kaus kaki. Kemudian fa illam yajid na'lain, kalau seseorang misalnya lupa membawa sandal, hanya ada sepatu, bagaimana? Dibolehkan memakai sepatu, tapi harus diinjak dua temitnya, dua temit sepatu, karena tidak boleh menutup yaitu temit dan mata kaki. Adapun untuk perempuan bebas semua pakaian, dan yang penting sekali pakaian yang dipakai ini harus tertutup aurat, tidak boleh yang tipis yang nampak laun aurah, warna aurah. Kemudian untuk perempuan yaitu tidak boleh menutup muka di saat dalam ihram. Jadi menutup muka itu hukumnya haram, tidak dibenarkan. Kemudian sesudah mandi, kemudian sesudah memakai pakaian, kita disunatkan yaitu memakai wangi-wangian. Di mana dipakai? Di badannya. Jadi ini sebelum niat. Kalau sesudah niat haram memakai dan kena denda. Jadi ini sebelum kita memasang niat, kita memakai wangi-wangian dulu, yaitu di badan, bukan di pakaian. Ini karena ada hadis yaitu yang diterima daripada istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah mengatakan, kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ihramihi bi atyabi ma ajid. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan, saya memakaikan minyak wangi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin ihram
dengan minyak wangi yang paling bagus. Jadi beliau mencari minyak wangi yang nomor 1, itulah yang dipakai kepada Nabi waktu Nabi mau ihram. Wala ba'sa bistidamati athari taib ba'dal ihram. Jadi bagaimana sesudah kita pasang niat, asar atau bekas wangi-wangian itu masih melekat di badan, maka dijawab sini la ba'sa, tidak ada masalah. Jadi yang tidak boleh memakai yang baru. Adapun yang apa yang sudah dipakai sebelum ihram dan masih tetap wanginya, baunya itu dibenarkan. Jadi Imam Malik, khusus Imam Malik atau dalam mazhab Imam Maliki, ini tidak disunatkan memakai wangi-wangian. Jadi yang mayoritas mazhab Imam Syafi'i dan Hambali dan Hanafi disunatkan memakai wangi-wangian. Kemudian wa yusannu 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah an takhdubal mar'atu lil ihram yadaiha ilal ku' bil hinna lima rawa Ibnu Umar anna dzalika minas sunnah. Jadi setengah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul memerintahkan kepada wanita, kepada perempuan di saat mau ihram disunat iaitu memakai hinnah, memakai pacar, buh kaca bak jaro. Jadi nyan kan di ujung jari saja. Jadi tangan ini dari ujung jari sampai ke lengan, sampai ke pergelangan tangan. Itu sunat. Karena ada hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yusalli salata rak'atai al-ihram ba'da al-ghasli wa qabla al-ihram bil ittifaq aw yakunu al-ihram 'inda al-malikiyah wal hanabilah aqba salatil mafruḍah. Amma al-awwal falima rawa asy-syaikhan annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bidil hulaifah rak'ataini thumma ahrama. Jadi ini yang suci, ya, baik laki-laki atau perempuan, sesudah memakai baju ihram dan sesudah memakai wangi-wangian sebelum menjatuhkan niat ihram disunat yaitu sembahyang 2 rakaat. Makanya kalau kita misalnya nanti mandi di Madinah, mandi sunat ihram, kemudian kita pakai baju, itu jangan langsung niat. Kalau sudah kita niat nawaitul umrata atau nawaitul hajjah, maka di saat kita tiba di miqat ini tidak dianjurkan lagi untuk salat sunat ihram. Karena sudah habis waktunya sebelum niat. Makanya kita sebelum niat melakukan sembahyang sunat ihram dulu. Niatnya sahaja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang perempuan tadi waktu ihramnya sudah tidak boleh salat lagi, maka sembahyang ini tidak dilakukan, tidak boleh dikerjakan. Dalil disunatkan kita sembahyang 2 rakaat sebelum ihram yaitu ikut kepada Nabi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada haji wada' beliau di saat tiba di Zulhulaifah atau sekarang yang lebih ma'ruf dengan Bir Ali. Tulisannya Abyar Ali kalau kita lihat nanti, dia sana Abyar Ali tapi bacanya orang Bir Ali. Jadi yang paling ma'ruf dalam kitab kuning itu namanya Zulhulaifah. Jadi Nabi waktu tiba di situ yaitu sembahyang 2 rakaat sunat ihram.
Kemudian sesudah Nabi melakukan sembahyang 2 rakaat, baru Nabi memasang niat. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian wa yusannu ay yaqra'a fi rak'atil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati al-ikhlas. Untuk sunat ihram ini kita dianjurkan, disunatkan membaca pada rakaat pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir. Kemudian pada rakaat kedua surat Ikhlas qul huwallahu ahad hingga akhir. Wa ammal ihram aqba salatil maktubati wa huwa aula indal Hanabilah. Jadi menurut Imam Hambali yang lebih bagus lagi kita pasang sunat ihram ini sesudah sembahyang fardu. Katalah misalnya kita sembahyang duhur di Bir Ali, sesudah salat duhur langsung niat. Tadi tidak sembahyang sunat ihram lagi. Atau sesudah salat asar langsung niat. Memang sesudah asar kita tidak boleh lagi sembahyang sunat ihram karena sunat ihram ini bahagian daripada sunat mutlak. Kemudian di mana yang lebih bagus niatnya, apa langsung ba'da salah di dalam masjid atau di saat sudah naik di atas kenderaannya? Ini ada juga perbedaan pendapat. Jadi menurut daripada Hanabilah yaitu di saat memulai perjalanan, sudah mulai bergerak, di saat itu kita niat. Jadi kalau kita khawatir, kalau misalnya nanti saya tidak niat langsung sesudah salat, khawatir nanti lupa. Karena kalau lupa niat di miqat, ini sudah satu pelanggaran, meninggalkan satu kewajiban. Karena niat di miqat hukumnya wajib. Apabila kita lupa niat di miqat, maka dikenakan dam. Jadi kalau kita ragu-ragu, lebih baik sesudah salat langsung niat. Khamisan, yang kemudian yang kelima, yulabbi wa talbiyah au qaibas salah indal Hanafiyah li'anna Nabi sallam labba fi duburi salatihi wa huwa afdal. Kemudian sesudah kita pasang niat, kemudian kita disunat talbiyah, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semenjak kita pasang niat langsung kita membaca talbiyah hingga kita sampai ke Mekah. Selalu sunat membaca talbiyah. Dan membaca talbiyah ini dubur salatil fardu itu lebih muakkad, lebih kuat. Artinya sesudah salat fardu jangan lupa selalu kita membaca talbiyah dan itu afdal. Kemudian niat dalam hati. Adapun melafazkan dengan lafaznya itu sunat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i cukup dengan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu kalau misalnya orang mengambil haji tamattu'. Kalau misalnya mengambil haji ifrad di miqat, niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tapi dalam mazhab Imam Maliki harus ditambah lagi dengan talbiyah. Labbaik Allahummal hajja. Bahkan nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Labbaik Allahummal hajja. Tambah lagi labbaika. Makanya supaya tidak ada perbedaan tentang masalah ini, jadi kita sebagai orang mazhab Syafi'i mengatakan demikian juga. Nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala labbaik Allahummal hajja.
atau labbaik nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza tawajjahtum ila mina fa ahillu bil hajj wal ihlal raf'u shad bit talbiyah. Artinya kata Nabi, apabila kamu menghadap ke Mina, maka tahlil olehmu dengan haji. Apa makna tahlil di sini? Raf'u shad bit talbiyah. Angkat olehmu suara kamu dengan membaca talbiyah. Jadi ini kalau memang Nabi dulu dan juga sahabat-sahabat Nabi tidak langsung ke Arafah pada hari ke-8, tapi Rasul bersama sahabat ke Mina dulu. Itu yang disebut dengan hari Tarwiyah. Dari Mina, bermalam di Mina, besok pagi baru Nabi berangkat ke Arafah. Jadi membaca talbiyah ini disunatkan dengan suara yang agak keras. Lirrijal, khusus kepada laki-laki. Ini ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik dan juga daripada Abdullah bin Umar, di mana Nabi SAW ketika beliau naik di atas kenderaannya, kemudian langsung Nabi membaca talbiyah dengan suara yang keras. Wa yujaddidu at-talbiyah inda kulli hubut wa su'ud. Ini kalau seandainya misalnya kita seperti zaman Nabi, zaman sahabat dulu, pergi dari Madinah ke Mekah itu dengan memakai unta, memakai kuda, maka di saat naik gunung sunat talbiyah, turun gunung juga disunat membaca talbiyah. Wa yustahabbu iksarut talbiyah wa raf'is shad biha asna'a ihramihi duna israf illa lin nisa. Jadi bagi laki-laki selalu disunatkan membaca talbiyah dan mengangkatkan suaranya, terkecuali perempuan. Jadi kalau perempuan disunat membaca talbiyah tetapi jangan diangkatkan suaranya. Karena Nabi bersabda, afdalul haji al-ajju was-sajju. Sebaik-baik haji kata Nabi al-ajj was-sajj. Apa makna al-ajju? Al-ajju raf'us shad, mengangkatkan suara. Bitalbiyah. Jadi mengangkatkan suara dengan membaca talbiyah itu merupakan sebaik-baik haji. Was-sajji iraqatud dam. Bermakna saji iaitu menyembelih binatang. Jadi makanya kalau kita misalnya ada kemudahan, nanti kita potong seekor hadyu sebagai hadiah, sebagai sedekah sesudah kita selesai daripada ihram. Selanjutnya, mata yaqta'u at-talbiyah wa yaqta'u at-talbiyah indal malikiyah idza akhadha fit tawaf. Jadi kita memang dari semenjak katakanlah kalau via Madinah, semenjak kita beralih selalu membaca talbiyah sehingga sampai ke Mekah. Akhirnya yaitu di saat kita mulai masuk ke tawaf. Begitu kita masuk dalam Masjidil Haram, kemudian mau tawaf, di saat itu tidak dianjurkan lagi untuk membaca talbiyah. Sama dengan waktu tawaf tidak ada talbiyah. Ini kalau seandainya
orang yang mengambil tawaf haji tamattu'. Kan? Tapi kalau orang mengambil haji ifrad dan dia tidak singgah lagi ke Masjidil Haram, itu terus dibaca talbiyah hingga sampai ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan waktu melempar baru habis membaca talbiyah. Makanya untuk haji, yaitu menurut jumhur ulama, diputuskan yaitu membaca talbiyah ketika kita mulai melempar jamrah Aqabah hari pertama. Jadi waktu kita melempar jamrah Aqabah hari pertama, mulai stop daripada membaca talbiyah. Karena berdasarkan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal mulabbiyan hatta ramaha. Itu keterangan daripada Bukhari dan Muslim, di mana Nabi selalu membaca talbiyah sehingga Nabi melempar. Di saat melempar, yaitu Nabi tidak membaca lagi talbiyah. Jadi kenapa? Karena kita dengan melempar jamarah itu kita sudah tahlul, ya, sudah tahlul awal. Jadi karena sesudah tahlul itu tidak dianjurkan lagi untuk membaca talbiyah. Kemudian khamisan yang kelima, ma yahrimu bihi min hajjin au umratin au bihima. Ittafaqal fuqaha ala an uwajjiha ada al-hajji wal umrah au ma yahrimu bihi fil asal salah satu anwa'. Jadi musannif ingin menjelaskan kepada kita bahawa tata cara pelaksanaan ibadah haji yaitu ada 3 macam bentuk haji. Ada yang namanya ifrad, ada yang namanya tamattu', ada yang namanya qiran. Kita boleh memilih salah satu pada 3 macam haji ini. Boleh ifrad, boleh tamattu', boleh qiran. Apa arti ifrad? Ai adaul haji wahdahu. Kita mengerjakan haji sendirinya dan sebelum kita masuk dalam umrah. Jadi lebih dahulu kita melakukan haji. Kemudian sudah haji baru kita melakukan umrah. Kemudian kalau tamattu' mendahulukan umrah. Begitu kita sampai di miqat, kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sampai ke Mekah kita tawaf sa'i dan menggunting. Selesai. Kemudian nanti pada waktu hari H kita pasang niat untuk haji. Nah, itu kalau kita mengambil haji tamattu'. Kemudian yang ketiga, al-umratu ma'al hajj. Umrah bersama haji sekalian. Itu niatnya satu kali niat untuk 2 macam. Nawaitul hajja wal umrata. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Jadi kita niat saja aku ihram untuk haji dan umrah, dan saya ihram dengan doanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang mengambil haji ifrad, tidak boleh membuka pakaian sebelum selesai daripada melempar. Jadi katakanlah misalnya dari Madinah di Bir Ali niat haji. Jadi semenjak itu kita wajib selalu dalam keadaan ihram, kita menjaga ihram sampai dengan melempar. Jadi sesudah melempar baru bebas, kita sudah tahlul. Itu kalau haji ifrad. Begitu juga kalau haji qiran. Jadi haji qiran juga demikian. Semenjak kita niat sampai dengan melempar kita harus menjaga yaitu pandangan-pandangan atau larangan-larangan ihram. Adapun haji tamattu' hanya sebentar. Sesudah kita tiba dari Madinah, katakanlah
masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, menggunting, selesai. Sesudah itu kita sudah boleh membuka pakaian ihram dan sudah bebas. Dan nanti pada hari H baru pakai pakaian ihram lagi untuk haji. Kemudian pertanyaannya, Abu, daripada 3 macam haji ini, yang mana yang paling afdal? Jadi penilaiannya ini beda juga pendapat. Jadi kalau kita melihat yaitu pendapat mujtahid yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan al-qiran huwal afdal. Jadi beda penilaiannya. Jadi menurut Ibu Abu Hanifah, haji qiran itu lebih afdal. Apa haji qiran? Itu mengumpulkan ihram umrah dan ihram haji dalam satu perjalanan. Afdal daripada haji tamattu' dan ifrad. Kenapa? Karena dengan kita niat haji qiran, ihram kita harus tetap selalu dari semenjak miqat hingga selesai daripada keduanya. Kemudian Imam Malik, Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan al-ifrad bil haji afdal minal qiran wa tamattu'. Jadi pendapat imam kita Imam Syafi'i yaitu haji ifrad seafdal-afdal haji. Jadi kalau dibandingkan dengan qiran lebih baik ifrad, dibandingkan dengan tamattu' lebih baik ifrad. Kenapa? Karena dengan haji ifrad la yajibu mahul hadyu, tidak wajib membayar dam. Jadi haji ifrad tidak ada dam. Tapi kalau tamattu' ada damnya dan qiran juga ada damnya. Dan alasan yang kedua, menurut Imam Syafi'i dan Maliki, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hajja mufridan alal asah. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat berhaji beliau melakukan haji ifrad. Qalat Aisyah, kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam amal hajjatil wada' faminna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Jadi keterangan pada Sayyidah Aisyah, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat kami keluar dari Madinah bersama Nabi dan banyak sekali sahabat-sahabatnya yang ikut serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat tiba di Zulhulaifah, ada sebahagian kami yaitu yang ihramnya dengan umrah. Ada sebahagian daripada kami yang ihram dengan haji dan umrah. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, al-ahalla bil hajj, beliau berihram dengan haji. Warawa ifrad anin Nabi, dan juga diriwayatkan haji ifrad pada Nabi oleh daripada Jabir ibn Abdullah dan min turuqin syatta mutawatirah sihah. Jadi artinya banyak sekali. Jadi perawi-perawi hadis termasuk Jabir ibn Abdullah mengatakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat berhaji haji wada itu beliau mengambil haji ifrad. Summal qiran, kemudian pada pendapat Imam Syafi'i dan Maliki pada peringkat kedua yaitu haji qiran. Nah, haji qiran menurut Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik sesudah haji ifrad, haji qiran itu yang nomor 2. Tapi Imam Syafi'i mengatakan peringkat kedua yaitu haji tamattu'. Kemudian pada peringkat ketiga haji qiran. Kenapa demikian? Alasan Imam Syafi'i tamattu' nomor 2,
Karena dengan tamattu' melakukan dua pekerjaan itu sempurna kedua-duanya. Artinya mula-mula melakukan haji dengan sempurna, kemudian melakukan ibadah juga dengan sempurna. Tapi kalau haji qiran, dua pekerjaan untuk satu tawaf untuk haji dan umrah, satu sa'i untuk haji dan umrah, kemudian satu menggunting atau mencukur untuk haji dan umrah. Makanya Imam Syafi'i menganggap haji tamattu' itu lebih afdal daripada haji qiran. Jadi karena Imam Syafi'i meninjau kepada banyaknya pekerjaan, jadi semakin banyak pekerjaan semakin aula, semakin bagus. Adapun imam yang terakhir itu Imam Hambali mengatakan at-tamattu' afdal. Jadi Imam Hambali beliau mengatakan haji tamattu' itu lebih afdal daripada haji ifrad dan lebih afdal daripada haji qiran. Dalil anna Nabi SAW kana mutamati'an. Nah, ini juga beliau mengatakan Nabi bukan haji ifrad menurut Hambali, tapi haji mengambil haji tamattu'. Wa ahda wasaqa al-hadiya ma'hu min Dzul Hulaifah. Jadi keterangan daripada Imam Hambali bahawa haji tamattu' itu lebih utama karena Nabi mengambil haji tamattu' waktu di Dzul Hulaifah. Kalau Imam Syafi'i dan Maliki mengatakan Nabi di Dzul Hulaifah mengambil haji ifrad. Dan Nabi waktu datang dari Madinah membawa kambing, ya, untuk memotong di Mekah. Wa hadhihi al-aqwal fuqaha fi bayanil afdalah baina hadhil anwa' wa sabab fi ikhtilafuhum fi ma fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa terjadi perbedaan? Ada yang mengatakan yaitu haji qiran afdal, ada yang mengatakan ifrad afdal, ada yang mengatakan tamattu' afdal. Itu karena sebab perbedaan hadis yang mereka terima. Jadi menurut Imam Syafi'i, dengan diterima daripada hadis Aisyah, hadis Jabir, di mana menurut keterangan mereka itu Nabi berhaji ifrad. Kalau Imam Hambali juga ada hadis. Jadi karena beda-beda barangkali tempat menerima hadis, maka terjadilah perbedaan pendapat tentang masalah afdaliyah. Tapi yang jelas, haji yang paling afdal, haji yang sanggup untuk kita menjaga haji kita daripada segala hal-hal yang merusak haji. Itu yang nomor satu. Tapi misalnya kita mengambil haji ifrad, tetapi kita tidak sanggup menjaga pandangan-pandangan daripada pandangan ihram, itu sama dengan nol juga nilainya. Jadi karena waktu Isya sudah tiba, maka sampai di sinilah pengajian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.